kamu sudah pakai pakaian ihram dari Manchester Airport-nya. Jadi dari Manchester Airport ketika kita mau naik Saudi itu banyak banget orang-orang yang sudah memakai pakaian ihram. Ibadah umroh ini adalah ibadah yang sangat mudah sekali untuk dijalani, tapi benar-benar membutuhkan mudah sekali, bukan mudah sekali untuk dijalani, tapi benar-benar membutuhkan kondisi fisik yang prima banget gitu. Jujur ya, sebenarnya aku sebagai orang Indonesia tuh agak risih yang ngeliat orang Indonesia di bandara Jeddah tuh, karena ribet, nyusahin, bikin malu. Halo semuanya. Hai. Baik lagi di channel Rizky Yudo. Kali ini kita udah di mana? Di Depok. Udah pulang, udah balik lagi. Udah agak botak nih. Mungkin setelah video ini tayang masih ada beberapa video di UK ya, karena kan ada beberapa stok video jalan-jalan. Cuman di video kali ini kita pengen cerita tentang kepulangan kemarin. Perjalanan kita dari Liverpool sampai ke Depok, dan kita transit juga di Saudi ya. Iya, di Saudi di Jeddah. 4 hari. Gitu. Gimana pengalamannya packing di UK? Sebenarnya sih lebih ke arah capek banget ya. Kondisinya kita itu dapat bagasi itu cukup besar kan waktu itu. Sekitar 46 kita kilo. Ngajak orang buat nitip. Bukan just tip loh ya, kita ngajak orang buat nitip, tapi kebetulan orang itu bayar. Jadi nggak just tip tuh. Cukup repot lah ya packing pada saat itu. Tapi overall ya sudah selesai, alhamdulillah. Jadi sudah. Kita packing malam-malam ya. Kita malam-malam. Ada koper yang nggak muat, terus pinjam. Jadi kita tuh bawa 4 koper ya. Betul, 4 koper. Masing 2. Sama koper kabin. Sama koper kabin. Jadi yang cukup melelahkan gitu kan, kayak ini malam-malam harus dirapihin lagi gitu. Ada yang kopernya kecil, tapi ternyata udah nggak muat gitu. Pokoknya ya itulah repotnya. Nah, di situ kita on the way ke Manchester ya, Manchester Airport, dibantu sama Mas Hafiz, teman kita nih, sohib kita. Kena mikrofon. Berangkat ke Manchester untuk terbang ke Jeddah. Iya, untuk ke Jeddah. Ngapain kita ke Jeddah? Transit. Jadi pesawatnya tuh layover di Jeddah selama 92 jam, hampir 4 hari gitu. Jadi kita maksimalkan. Jadi buat teman-teman yang mau umroh, kita akan share di sini caranya gimana. Ini umroh mandiri, umroh backpacker. Jadi persiapannya itu sebelum tadi kita sudah packing semuanya, packing semua peralatan barang-barang. Sebelum itu, 3 bulan sebelum tanggal keberangkatan kita beli tiketnya sudah beli tiketnya. Kita sudah beli tiket Saudianya. Langsung di website ya, pakai Traveloka, Expedia. Kita dari Saudi Airlines. 3 bulan sebelumnya kita sudah beli tiket pesawatnya, terus kita beli visa transitnya segala macam di situ sampai akhirnya terbit lah gitu. Enaknya dari UK itu ya, buat teman-teman yang pengen study abroad tuh dimudahkan sebenarnya untuk kita ibadah umroh ya, atau haji kecil ya. Haji kecil. Jadi ada banyak banget opsi-opsi buat visanya, salah satunya untuk visa transit. Kayak gitu. Berapa kemarin kita beli tiketnya? Harga tiket kita itu kemarin sekitar 600, hampir 600 sampai 700-an deh. 741,01 pound. 741 itu sudah include dengan visa. Enggak. Oh belum. Itu visanya 19,9. Visanya 19,9, berarti 700-an pound sterling. Visanya 19,9, berarti 700-an pound sterling.
Kalau misalkan memang kalian mau pergi ke Eropa atau ke daerah manapun yang mau transit dan mau mencoba umroh backpacker ini, bisa banget untuk dicek websitenya Saudi Airlines sekarang. Kalau misalkan ketemu tiket promo dan murahnya, beli aja dulu. Memang belum bisa untuk apply visanya, add-onnya, visa transitnya memang belum bisa. Cuma nanti ketika sudah menjelang 90 hari keberangkatan, teman-teman bisa masuk lagi ke websitenya Saudi Airlines untuk manage my booking. Nanti di situ bisa tambah add-on. Terus setelah itu yang jelas kita harus booking akomodasi. Nah, dari Saudi sendiri itu kita dapat sebenarnya free 1 malam di hotel. Tapi di Jeddah. Tapi di Jeddah. Cuma pada saat itu kita landing delay ya, berangkatnya delay. Karena berangkatnya delay itu sekitar 2-3 jam. Jadi sampainya tuh udah ganti hari. Betul, udah di hari Selasa waktu itu. Jadi kita tidak ambil hotel yang di Jeddahnya. Jadi kita langsung dari Jeddah kita langsung ke Mekah, on the way ke hotel yang kita booking sendiri. Kita booking hotel di DoubleTree by Hilton 3 malam di sana via Traveloka waktu itu, karena yang paling murah aplikasinya pada saat itu di Traveloka. Cuma lagi-lagi buat teman-teman juga, Saudi itu tidak sepenuhnya seperti UK yang sudah canggih, sudah cashless di mana-mana gitu ya. Jadi sama kayak Indonesia ya, harus ke ATM. Saudi itu mesti harus tarik tunai ke ATM, ngambil uang, dan banyak juga taksi-taksi yang tidak terima pembayaran dengan kartu. Mereka kalau masih di Turki senang masih bisa tuh pakai kartu. Mereka masih senang dengan pembayaran cash gitu ya. Jadi buat teman-teman memang perlu banget untuk bawa pegangan uang real kalau mau pergi ke sana gitu. Terus gimana mikotnya kalau berangkat umroh dari UK? Nah, kemarin itu karena kita berangkat umrohnya dari kita berangkat ke pesawat kita dari Manchester. Jadi untuk yang perempuan jelas sudah pakai hijab dan segala macamnya karena memang sudah rapi lah ya kondisinya. Tapi untuk yang laki-laki kemarin itu kamu sudah pakai pakaian ihram dari Manchester Airportnya. Jadi dari Manchester Airport ketika kita mau naik Saudi itu banyak banget orang-orang yang sudah memakai pakaian ihram gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu. Wah, nanti gue pakai pakaian ihram sendiri gitu. Enggak. Banyak banget mereka-mereka yang sudah memakai pakaian ihram. Dan 10 menit menjelang landing itu adalah titik mikot. 10 menit, 10 sampai 15 menit itu dikasih tahu sama ada announcement dari pramugarinya di layar. Itu udah ketahuan, itu kita udah memasuki titik mikot. Jadi silahkan berniat untuk umroh, dan ya mulai dari titik itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan umrohnya gitu. Seperti tidak boleh memakai wangian, tidak boleh membunuh serangga gitu ya. Terus tidak boleh ya tadi hal-hal yang membatalkan syahwat dan segala macamnya. Kalau berwudu itu kita bisa berwudu lagi kalau perihal wudu. Dan niat umroh gitu. Niat umrohnya apa? Bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab teman-teman bisa cari sendiri, ataupun ada nanti di sini sama editor ya kalau mau disampaikan gitu ada. Terus pesawatnya gimana tuh? Untuk pesawatnya sendiri tapi ada pramugari orang Indonesia sih. Enggak, waktu dari Manchester enggak. Oh, ada ya? Cuman yang lain kita bukan. Oh gitu. Oh iya benar ya. Jadi dari Manchester itu kita naik pesawat yang tidak terlalu besar, enggak sebesar pada saat kita dari Jeddah ke Jakarta. Jadi dari Manchester ke Jeddah itu flightnya sekitar 6 jam. 6 jam terbang di udaranya 6 jam. 5 jam sekian lah, 5 jam something tuh. Terus kita dapat 1 kali makan besar, 1 kali snack ya. 1 kali makan besar, 1 kali snack ya, gitu. Ya selebihnya ya kayak coffee, teh, segala macam lah kayak gitu-gituan. Pesawatnya enak, cuma memang ada beberapa entertainment yang mati juga di sana. Penyakitnya gitu. Saudi Airlines. Kata pramugarinya itu penyakitnya Saudi Airlines. Jadi entertainmentnya mati, dan mungkin kebetulan pada kondisi itu dari Manchester ke Jeddah itu sepi atau kosong. Jadi disuruh pindah. Jadi disuruh pindah orang-orang yang entertainmentnya mati, dan nggak disuruh pindah pun pramugarinya menawarkan jika kamu mau tidur silahkan pindah ke kursi yang biar ini. Rebahan. Biar tidurnya jadi 3 seat itu dijadiin untuk 1 orang tidur. Dan itu beneran ada gitu, beneran emang banyak yang pakai kayak gitu. Karena kosong, jadi dari Manchester ke Jeddahnya mungkin kosong. sebaliknya juga ya.
Kita langsung ke Mekah nih hari pertama di hari Selasa, karena kita pulang hari Senin waktu itu ya di tanggal 11. Langsung berangkat umroh. Kita langsung Selasa, begitu nyampe ke Mekah azan subuh. Azan subuh itu kick off-nya tuh. Azan subuh kick off. Jadi azan subuh pas nyampe di karena kita bawa barang yang segitu banyak, kita nyampe di hotel, nitip dulu di hotel karena kita tidak boleh masuk kan baru bisa check in itu di jam 12 jam 1 siang lah ya. Jam 12 siang gitu baru bisa check in. Jadi kita hanya titip luggage di storage-nya hotel itu bisa, habis itu kita langsung sholat subuh di Masjidil Haram. Itu subuh pertama kita di sana ya, di situ. Pelataran tepatnya. Di pelataran Masjidil Haram. Setelah selesai sholat subuh, langsung sempat makan dulu lah, sarapan dulu roti-roti sisa-sisa dari Saudi ya, roti-roti dari pesawat gitu, atau roti-roti dari UK kalau nggak salah yang sempat ku bawa ya waktu itu untuk snack. Jadi kita sarapan itu dulu sebentar, makan-makan itu dulu, langsung kita masuk ke area matafnya untuk melaksanakan rukun umroh yang lainnya gitu. Sekedar informasi, kami benar-benar melakukan ini semua tanpa pemandu, bukannya sombong, cuma karena memang budget terbatas gitu ya. Bukannya sombong, tapi memang budget kami terbatas pada saat itu, dan kami berpikir bagaimana kalau misalkan kita research sendiri, cari tahu sendiri informasinya, dan sampai sesuai dengan ini ya. Syariat juga betul dilakukan. Jadi kita pelajari semuanya sampai kita paham betul dan berani, akhirnya kita jalankan itu sendiri gitu. Pada dasarnya ibadah umroh ini adalah ibadah yang sangat mudah sekali untuk dijalani, tapi benar-benar membutuhkan mudah sekali, bukan mudah sekali untuk dijalani, tapi benar-benar membutuhkan kondisi fisik yang prima banget gitu. Karena kan harus tawaf ya, 7 putaran. Tawaf 7 putaran, setelah itu dari syai. Nah, untuk doanya sendiri sebenarnya itu tidak ada doa-doa khusus teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman pas tawaf gitu ya, maksudnya ada doa-doa yang memang disunahkan untuk membaca ini dan itu gitu ya. Tapi tidak ada doa yang sebenarnya tawaf tuh harus baca ini gitu, harus baca itu gitu. Nggak kayak sholat gitu. Ada setiap ruku apa, sujud apa gitu, enggak. Jadi sebenarnya tidak seperti itu gitu, maksudnya pada saat tawaf. Koreksi kalau aku salah ya, karena ini berdasarkan hasil riset dari ustadz-ustadz juga gitu. Jadi itu tidak ada doa-doa yang secara khusus disampaikan gitu, karena pada dasarnya ibadah umroh dan pada saat kita tawaf itu adalah refleksi diri kita atas apa yang sempat kita lakukan dulu gitu loh, bahwa disitulah adalah permohonan kita gitu, baik untuk dosa-dosa kita pribadi, untuk orang lain dan segala macamnya gitu. Gimana kalau misalkan kita nggak bisa pakai bahasa Arabnya, ya udah bahasa Indonesia aja gitu. Kalau nggak ya udah pakai bahasa Inggris. Bahasa Spanyol ya boleh. Atau gitu, karena Allah Maha tahu gitu dengan apapun gitu. Setelah selesai tawaf itu kita langsung minum air zam-zam, habis itu sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau misalkan nggak bisa di situ, cari aja titik-titik yang selurusan dengan makam Ibrahim gitu. Di belakang. Habis dari situ kita langsung sa'i dari Safa ke Marwah. Tapi pas tawaf itu buat pegang pintu Ka'bah gimana, kan ramai banget tuh. Sebenarnya aku pribadi kemarin nggak ada target untuk bisa megang ya, maksudnya kayak ya sudahlah, karena badan aku kecil banget. Badan aku kecil banget, dan di sana bener-bener ada ribuan jutaan orang gitu ya. Jadi yang live TikTok, yang video call, yang live Instagram itu banyak banget ya orang yang kayak gitu. Yang selfie, yang sambil video itu banyak banget, dan ada banyak juga. Kalau di pinggiran mah nggak apa-apa ya, misalnya agak jauh gitu. It's okay. Ini di depan pintu Ka'bahnya ngebaris segaris gitu. Cuma buat megang HP videoin dia atau videoin si orang pintu Ka'bahnya. Pintu Ka'bahnya. Jadi gitu. Jadi kayak ngumpul di situ doang. Padahal kan orang harusnya tawaf tuh gerak ya. Pintu Ka'bah itu multazam namanya. Jadi agak repot lah di situ. Jadi aku udah gak ada target, cuma memang qadarullahnya waktu ke umroh kita yang pertama itu di putaran kedua atau ketiga gitu, tempat itu kosong. Sampai akhirnya kita bisa melipir dan kita bisa memegang dinding Ka'bahnya pada saat itu ya. Ya di situ udahlah di situ bisa. Cuma kalau misalkan memang nggak bisa pun nggak apa-apa.
Jadi selesai dari tawaf, minum air zam-zam, sholat di Maqam Ibrahim, kita langsung ke Safa dan Marwah. Langsung syai di sana. Naik bukit, tapi udah di keramik bukit. Naik bukit sudah di keramik, tapi cukup capek. Makanya aku bilang umroh ini adalah ibadah fisik karena benar-benar masih naik turun kan. Benar-benar masih terasa naik turunnya 7 kali dari Safa ke Marwah. Mulai dari Safa berakhir di Marwah. Habis itu dari Marwah kita keluar, kan titik Marwah sana tuh, kita keluar langsung tahalul, langsung cukur rambut, selesai rukun umrohnya. Nah, beres, karena itu kita mulai jam 8 pagi kalau nggak salah, atau jam 9, zuhur itu kita selesai. Masih 2 jam sebelum zuhur. Nah, kalau nggak salah rukunnya itu bisa selesai dalam waktu 3-4 jam lah. 3 jam lah ya, 3-4 jam itu selesai tahalul. Umroh pertama kita alhamdulillah selesai di hari Selasa. Habis itu pulang ke hotel, mandi karena bau kan, bau keringet banget. Habis itu terus kita jalan lagi tuh sempat. Cuma berapa titik sih? 2 lah ya. Gua Hiro sama Gua Sur. Gua Hiro itu adalah tempat turunnya wahyu. Kita main ke sana, cuman sayangnya itu sudah nggak bisa naik lagi, udah ditutup karena banyak yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya atau bid'ah di sana, ngambil batunya, ngusap-ngusap guanya dan segala macamnya. Pokoknya hal-hal yang jadi jatuhnya musyrik gitu. Terus Gua Sur juga kita ke sana. Gua Sur itu adalah tempat persembunyiannya para nabi waktu itu kan ya, nabi dan sahabatnya. Nabi dan sahabatnya, salah, nabi dan sahabatnya kayak gitu. Itu habis ngapain? Waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah, terus ada pasukan tentara musuh. Akhirnya Nabi sama sahabatnya mengelabui gitu kan, ngumpet dulu di situ gitu di Gua Sur. Kita kedua gua itu habis itu pulang. Nah besoknya baru kita hijrah ke Madinah. Naik kereta Haramain ya. Naik Haramain. Shinkansennya Saudi. Jadi dari Mekah ke Madinah tuh sekitar 2,5 jam. Yang harusnya 2 jam 15 menit yang harusnya ditempuh 6 jam kalau naik bus. Jadi kita naik itu Mekah Madinah. Katanya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Tapi bagusan Shinkansen. Bagusan Shinkansen benar. Terus di Madinah itu kita jalan lumayan banyak ke beberapa titik. Pertama ditemani sama Mbak Mila. Ditemani sama Mbak Mila dan temannya Mas Bobby. Tempat pertama ke Bukit Uhud. Oh iya ke Bukit Uhud, tempat sama snipernya Muslim itu tergiur sama Hatta rampasan perang. Sampai akhirnya kalah kan? Kalahin sama Khalid bin Walid yang waktu itu belum Muslim. Terus ada makamnya juga, makam yang kalah yang di perang Uhud gitu. Itu kita ke situ ke perang Gunung Uhud waktu itu. Terus kita mampir ke Masjid 7. Masjid 7 tuh artinya masjid 7 pos atau masjid 7 pos ya, karena di situ waktu itu pos penjagaan untuk markas-markasnya waktu itu. Bukan pos satpam. Bukan. Pos komplek kali ya. Di situ. Habis dari Masjid 7 kita ke Masjid Qiblatain. Lewatin Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu adalah masjid yang dulunya kiblatnya berubah, arah kiblatnya berubah 2 gitu kan. Masjid tempat Rasulullah sholat saat kiblatnya berubah. Saat kiblatnya berubah, salah kan gitu pokoknya. Kenapa di Al-Aqsa kan? Jadi ke Ka'bah. Jadi ke Ka'bah gitu. Itu Masjid Qiblatain. Habis itu jelas kita ke Masjid Nabawi, cuma sayangnya kita belum sempat main ke Raudhah, ke makamnya Rasul. Kita belum sempat karena waktu itu sudah mepet waktunya dan Raudhah tuh perlu nusuk. Salahnya adalah kita terlalu sibuk packing tadi. Nusuknya nggak apply gitu ya. Buat Nabawinya. Buat ke Nabawinya kita nggak sempat apply, jadi kita nggak sempat main ke Raudhah. Maksudnya lihat ke Raudhah, ke makam Rasul kita belum sempat. Cuman kita ke Masjid Nabawi. Lebih enak ya, lebih adem, lebih sejuk, lebih tertib ya, memang lebih bagus. Lebih enak deh. Ya, arsitektur yang dibangun di eranya Nabi Ibrahim sama eranya Nabi Muhammad tuh kelihatan dari 2 masjid ini. Tapi memang Masjid Nabawi memang paling enak, enak banget gitu. Berasa banget deh di sana tuh, benar-benar enak banget. Kita maghrib di sana, sholat maghrib di Nabawi, Masjid Nabawi. Habis itu kita langsung pergi ke makan. Terus ganti
baju ihramnya di Masjid Quba. Terus ganti lagi Masjid Ihram. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibangun sama Rasulullah. Gitu. Jadi Rasulullah dan 4 sahabatnya sholat pertama berjamaah tuh di situ kan, di Masjid Quba membangun masjid itu gitu. Terus dari Masjid Quba kita sudah pakai pakaian ihram lagi. Terus langsung kita pergi ke titik mikot atau Bir Ali namanya. Sebenarnya nggak harus ke sana juga bisa ya, karena di kereta ternyata ada di kereta ngelewatin relnya, ngelewatin titik mikot lagi dan diinfoin juga di kereta. Jadi buat teman-teman yang pada akhirnya pengen umroh dari Madinah ke Mekah, lebih efektif sebenarnya nggak usah mampir ke Bir Ali mikotnya, langsung aja naik kereta Haramain. Nah di Haramain itu diinfoin juga buat yang mau umroh niat nih sekarang gitu, karena ini udah masuk titik mikotnya, sama kayak di pesawat. Ternyata begitu ya, qadarullah, biar itu pengalaman lah. Jadi kemarin tuh sempat muterin masjidnya nggak berhenti dulu. Juga sama cuman nyampein titiknya aja, karena untuk ngejar balik jam kereta. Terus kita balik sampai ke Mekah di jam setengah 12 malam, dini hari. Terus kita langsung umroh. Selesainya subuh. Umroh yang kedua. Emang boleh bang umroh sampai 2 kali kayak gitu? Boleh. Mau berapa kali juga boleh. Mau sakelarnya langsung lagi juga nggak masalah gitu. Penting ambil mikot lagi. Selesainya itu subuh, karena kita nggak tidur tuh ya dari malam sampai subuh. Dari subuh itu karena lagi di Masjidil Haram, itu kita biasa baru balik dari masjid itu selesai suruk. Suruk tuh adalah matahari terbit. Jadi dari sunrise. Kalau habis selesai sholat subuh, kita tunggu dulu. Biasanya kan kalau di Masjidil Haram itu habis sholat subuh ada sholat goib dulu kan? Semuanya. Semua sholat ya. Jadi ada sholat goib dulu. Habis itu kita ya biasalah sholat ngaji dulu, zikir dulu segala macam, sampai nunggu matahari terbit. Nah baru balik ke hotel tuh sekitar jam 7 pagi. Habis itu kita sarapan. Terus jalan-jalan ngabisin waktu. Karena besok udah balik ke Jeddah. Nah di Jeddah kita ngapain aja? Di Jeddahnya itu training ground ya. Betul. Habis itu kita balik ke Jeddah. Di Jeddahnya itu kita main ke Al Ahli. Training groundnya Al Ittihad sama Al Ahli kayak gitu. Fabinho sama Firmino. Habis itu langsung ke bandara ke Jeddah. Jujur ya, sebenarnya aku sebagai orang Indonesia tuh agak risih yang ngeliat orang Indonesia di bandara Jeddah tuh. Karena ribet, nyusahin, bikin malu gitu. Jadi buat siapapun teman-teman yang nonton video ini, be wise lah pada saat kita di negeri orang, pada saat kita merepresentasikan diri kita sebagai orang Indonesia di tempat yang bukan tanah air kita gitu. Betul. Karena pada saat orang menilai kita jelek, orang akan menilai orang Indonesia kayak gini ya. Sama kayak kalian ngelihat orang Nigeria jadi teroris misalkan. Kalian mungkin akan mikir, emang Nigeria teroris ya? Orang kulit hitam seram. Emang Iran itu markas teroris ya? Emang Brazil itu semuanya jago main bola? Kan nggak juga. Ada orang Brazil jago nyapu. Aku aja yang orang Indonesia risih gitu. Gimana yang orang Saudi, gimana yang orang Eropa yang kebetulan lagi di Jeddah Airport gitu. Betul. Karena di beberapa titik memoriamnya titik historinya Islam di Saudi itu kan juga sering jadi bahan omongan kalau orang Indonesia tuh menjadikan itu berhala. Betul. Menjadikan itu berhala. Hal yang nggak dilakuin Rasul lah gitu, minta berkahnya, doa di situ. Doanya. Bahkan di Makom Ibrahim sendiri itu sampai kan di sana namanya tentaranya namanya Askar kan, banyak juga orang Indonesia tuh yang mengelus-ngelus kayak gitu, padahal itu Makom Ibrahim itu maksudnya banyak yang megang-megang dan segala macem, yang apa-apa sih kalau cuma megang doang gitu. Cuman kalau tujuannya lain, niatnya lain, nah itu yang berbahaya sih. Makanya banyak tentaranya, askarnya waktu itu marah, ngusir-ngusirin kita dari Makom Ibrahim kayak gitu. Sebenarnya kita bersyukur sih bisa umroh mandiri, backpacker, cukup enak ya. Karena kalau pakai travel kan pertama mahal, kedua ribet
ya karena barengan banyak orang. Ya gue sebagai orang yang nggak mau ribet ya liburannya kan kita nggak pernah pakai travel kan. Betul. Selalu punya itinerary sendiri. Jadi layak buat dicoba buat teman-teman, terutama buat kalian yang pengen study abroad atau sedang study abroad. Paling nggak kalau kita nggak bisa haji, kita udah ngerasain lah haji kecil kayak gini. Haji Dan kecil. mungkin suatu saat kalau Allah kasih kesempatan ya kita bisa balik lagi untuk ibadah haji. Itu aja kurang lebih. Betul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di komen aja. Mudah-mudahan cukup menjelaskan perihal perjalanan kita sama umroh. Kalau tadi kalau ada yang mau ditanya silakan di kolom komentar. Kita juga moving pakai Uber aja ya, Uber taksi. Karena di sana setirnya beda dengan di Indonesia. Nggak mungkin. Setirnya jadi nggak mungkin sewa mungkin sih, mobil. cuman kayak butuh pembiasaan. Belum pernah bawa, jadi agak repot. Beresiko lah kalau buat kita sendiri. Jadi dengan Uber taksi. Gitu. Dah, bye. Bye.